Halo Bapak Ibu, berjumpa lagi dengan saya di sini di Renungan Harian. Bagaimana kabarnya di akhir pekan ini? Semua sehat? Harus sehat. Semua bahagia? Harus bahagia. Yang pastinya jangan lupa untuk selalu bersyukur. Baik, sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk setiap penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami hingga detik ini masih Engkau berikan nafas kehidupan yang senantiasa boleh kami rasakan. Tuhan, sebentar kami hendak bersama-sama merenungkan sabda-Mu. Biarlah sabda-Mu tetap menjadi penyemangat dalam kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan. Amin. Firman Tuhan akan saya bacakan dari Lukas 12. Lukas 12 ayat yang ke-54 hingga ke-59. Lukas 12 ayat 54 sampai dengan 59. Demikian firman Tuhan. Menilai zaman. Yesus berkata kepada orang banyak, apabila kamu melihat awan naik di sebelah barat, segera kamu berkata, akan datang hujan. Dan hal itu memang terjadi. Dan apabila kamu melihat angin selatan bertiup, kamu berkata, hari akan panas terik. Dan hal itu memang terjadi. Hai orang-orang munafik, rupa bumi dan langit kamu tahu menilainya. Mengapakah kamu tidak dapat menilai zaman ini? Dan mengapakah engkau juga tidak memutuskan sendiri apa yang benar? Sebab jikalau engkau dengan lawanmu pergi menghadap pemerintah, berusahalah berdamai dengan dia selama di tengah jalan, supaya jangan engkau diseretnya kepada hakim, dan hakim menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan pembantu itu melemparkan engkau ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbagailah kita tidak hanya membaca, melainkan menerapkan serta merefleksikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang unik adalah setiap harinya atau di keseharian kita, mungkin kita sering menemui atau menjumpai atau bahkan diri kita sendiri seperti seorang ahli meteorologi dan geofisika. Sometimes atau terkadang kita menilai, wah ini sudah memendung, berarti akan hujan. Wah hari ini terang, berarti tidak akan hujan. Sebegitu juga kalau malam hari, wah ada bintang, berarti hari ini aman, tidak akan hujan. Bapak Ibu terkasih, karena mendung tidak akan selalu hujan. Itulah yang mungkin yang seringkali kita temui atau bahkan diri kita sendiri akan berkata demikian. Kita seringkali meramal cuaca layaknya Tuhan meramalkan kehidupan. Ketika kita melihat awan gelap mulai bergerak, maka dengan mudah kita menyimpulkan bahwa hujan segera tiba. Menurut Yesus, mengambil kesimpulan bahwa Yesus adalah Mesias juga merupakan hal yang mudah bila orang mau melihat berbagai perbuatan kemesiasannya. Sama mudahnya seperti ketika orang melihat tanda-tanda cuaca dan kemudian menyimpulkan bahwa hari akan terang atau malah akan hujan atau gelap gulita atau akan mendung. Tetapi tetap saja banyak orang yang tidak mau tahu atau tidak berani mengakui bahwa Yesus adalah Mesias. Padahal sebagai orang-orang yang hidup pada zaman Yesus, mereka telah menyaksikan dengan mata kepala sendiri tanda-tanda ajaib, semua mukjizat-mukjizat Tuhan yang telah dilakukan oleh Yesus, yang membuktikan kemesiasannya. Ini dapat terjadi karena orang-orang pada saat itu hanya ikut-ikut saja untuk memberikan pendapat terhadap pemimpin agama mereka tentang Yesus. Seperti apa sih Yesus? Padahal seharusnya mereka bisa mengambil kesimpulan sendiri tentang Yesus dan memutuskan bagaimana sikap mereka sebenarnya terhadap Dia yang mereka kenal secara pribadi. Karena bagaimanapun tiap orang akan dimintai sebuah pertanggungjawaban atas hal tersebut. Berdasarkan hal itulah akan terjadi pemisahan yang membuat manusia terbagi ke dalam kelompok orang percaya dan kelompok orang tidak percaya. Bahkan dalam satu keluarga pun bisa saja terjadi adanya sebuah pemisahan. Dan dampak yang lebih lanjut dari pemisahan ini adalah kemarahan Allah yang akan menimpa
kepada setiap mereka yang tidak percaya akan setiap tanda-tanda ajaib yang berasal dari Tuhan Yesus. Kita yang hidup pada masa kini tidak lagi secara langsung melihat karya Yesus, tapi semua kisah itu dapat kita lihat melalui kehidupan kita pribadi dan juga di dalam kesaksian di dalam Alkitab. Melalui Alkitab pula kita melihat bagaimana Tuhan menyatakan diri dan kebenarannya. Maka setiap kita bertanggung jawab untuk memutuskan sikap kita pada Tuhan. Karena apa? Karena itu belajarlah firman Allah dengan seksama. Niscaya Roh Kudus akan mengajar kita hingga sampai pada kesimpulan dan keputusan yang benar. Ya, aku percaya pada Tuhan Yesus. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Semakin kita beranjak dewasa, semakin kita menua, janganlah kita terus mengandalkan insting kita, kemampuan kita untuk menerka-nerka sesuatu. Karena setiap keadaan yang atau situasi yang kita alami, kita jalani adalah semua karya Tuhan. Biarlah waktu yang akan terus mengalir, akan terus berjalan, dan kita untuk tetap setia mengikuti apa yang telah diberikan oleh Tuhan. Dan kita ditugaskan hanya untuk siap dan memupuk iman kita untuk menjadi orang-orang yang percaya akan setiap keajaiban Tuhan Yesus. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang begitu indah. Kiranya Tuhan ajarkan kepada kami agar kami tidak menjadi seseorang atau orang-orang yang selalu menerka-nerka sesuatu, menerka-nerka kejadian, ataupun menerka-nerka apapun yang hendak terjadi dalam kehidupan kami. Kami mempercayai Tuhan bahwa kehidupan kami semua melalui garis kehidupan yang telah Engkau berikan kepada kami. Kiranya kami tetap menumbuhkan iman kami untuk mempercayai dan memproses kehidupan ini bahwa Engkaulah yang menuntun kami. Kiranya Tuhanlah yang meneguhkan kehidupan kami agar senantiasa berjalan di dalam jalan-Mu. Tuhan yang makasih, pada hari ini kami hendak berdoa untuk orang-orang terkasih kami yang saat ini sedang sakit. Biarlah Tuhan yang senantiasa memberikan mereka mukjizat, kesehatan dan kemampuan sehingga mereka dapat kembali sembuh dan dapat kembali untuk berkumpul dan memuji nama Tuhan di dalam keluarga mereka. Dan Tuhan, inilah doa dan permohonan kami yang kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikian renungan pada hari ini. Sampai berjumpa lagi dengan hari yang berikutnya. Dadah. Tuhan Yesus memberkati.